Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pimpinan dan majelis pengasuh Pondok Pesantren Darussalam yang saya hormati dan saya banggakan, para pengurus Ikatan Alumni Darussalam yang saya banggakan, serta seluruh alumni Pondok Pesantren Darussalam dan santri yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu Allah sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akang dan teteh semua, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cermati dengan seksama, kenapa ayat surat Al-Baqarah 183 ini diawali dengan kalimat amanu? Sering kita mendengar para penceramah, para dai ketika menyampaikan ceramahnya dalam mimbar Jumat, dalam mimbar sholat taraweh, dan mimbar-mimbar yang lainnya, ketika mereka berbicara tentang hikmah berpuasa, salah satunya adalah bahwa dengan berpuasa akan meningkatkan solidaritas antar sesama. Bagaimana si kaya merasakan lapar haus seperti yang dirasakan oleh orang-orang miskin setiap hari. Dengan berpuasa, orang yang mampu dalam ekonomi, dia akan merasakan bagaimana merasakan lapar seperti laparnya orang-orang yang tidak mampu setiap hari. Namun ternyata pada keseharian kita, ketika adzan maghrib hendak dikumandangkan 1 jam sebelumnya, yang mampu, yang kaya ternyata sibuk memikirkan makanan yang hendak dia siapkan untuk berbuka. Apa saja yang dia mampu untuk dibeli, dibeli. Apa saja yang dia mampu untuk dikumpulkan, dikumpulkan. Ternyata di sini, di mana letak solidaritas kita terhadap sesama? Yang lapar tetap kelaparan, yang kaya tetap kekenyangan. Justru yang ada malah balas dendam ketika berbuka. Di mana letak solidaritasnya kalau demikian? Juga kita sering mendengar bahwa dengan berpuasa akan sehat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun pernah bilang, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Dan ini telah dibuktikan oleh para peneliti dari bidang kedokteran bahwa dengan berpuasa ternyata jiwa kita akan sehat. Namun ternyata ada beberapa penyakit yang justru dilarang untuk berpuasa. Bahkan Allah sendiri memberikan dispensasi bagi orang yang sedang sakit, boleh menggantinya di hari-hari yang lain. Ini artinya bahwa hikmah yang sering kita dengar dari berpuasa itu
ternyata tidak berlaku bagi setiap orang. Jadi dengan demikian, kalau ada hikmah dari kita beribadah, baik itu ibadah sholat ataupun ibadah puasa dan haji serta lain sebagainya, itu anggap saja ibarat kita nanam padi lalu di sekelilingnya tumbuh berbagai macam tumbuhan lainnya. Namun kita harus ingat, tujuan kita adalah bukan nanam tanaman yang tumbuh di sekitar padi itu. Tetap tujuan kita adalah menanam padi. Jangan sampai kita sibuk mencari kangkung, eceng gendot, belut yang ada di sekitar tanaman padi itu, lalu padinya kita injek-injek. Kalau demikian yang terjadi berarti akan rusak puasa kita. Maka oleh sebab itulah, inilah jawaban kenapa Allah memulai ayat tentang perintah berpuasa dengan kalimat amanu. Ini artinya kalau orang sudah beriman, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dia laksanakan. Sami'na wa ata'na. Tanpa harus diiming-imingi oleh hikmah, oleh keuntungan dan lain sebagainya. Kalau sudah beriman, dia mempunyai tekad yang setinggi-tingginya bahwa perintah itu harus dilaksanakan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ketika seseorang telah menyatakan dirinya beriman bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah akan dia laksanakan. Ilustrasinya ibaratnya seperti ini. Kalau kita di pagi hari sedang jalan naik motor atau naik mobil ketemu lampu merah. Pagi hari, hari kerja, tentunya banyak motor hulu halang kanan kiri kita. Ketika bertemu lampu merah, kita berhenti. Kenapa kita berhenti? Berhenti kita di situ karena takut tabrakan satu sama lain. Karena di lampu merah biasanya berempatan atau bertigaan. Itulah hikmahnya kita berhenti supaya tidak terjadi tabrakan. Namun coba kita lihat, kalau kita jalan di malam hari, sepi, kanan kiri kita tidak ada motor, ketemu lampu merah, ini ada dua kemungkinan: jalan terus atau tetap berhenti. Bagi orang yang mengejar keuntungan, bagi orang yang mengejar hikmah, kalau ada lampu merah takut terjadi tabrakan, karena itu sedang sepi, walaupun lampu merah tetap akan dia labras. Kenapa? Nggak ada apa-apa kanan kirinya, nggak ada motor, nggak akan terjadi tabrakan, ya udah jalan aja. Tapi lihat, bagi orang yang taat kepada aturan, dia berhenti di lampu merah bukan karena takut tabrakan, tapi dalam rangka melaksanakan peraturan perintah. Walaupun kanan kirinya tidak ada motor dan lain sebagainya, dia akan tetap berhenti karena itu sudah menjadi aturan tanpa harus melihat hikmah. Maka yang paling tinggi dalam kita melaksanakan beribadah, baik itu ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya, yang paling tinggi adalah karena kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun kepada kita semua malaikat, memberikan ayoman, memberikan rasa tentram kepada diri kita, dan nanti di akhirat akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun akang-akang dan teteh semua, ketika kita bicara amanu, iman, yang namanya iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin.
Demikian juga dengan berpuasa, itu ada tingkatan-tingkatannya. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa orang berpuasa itu terbagi kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebutnya dengan tingkatan puasa orang yang umum. Tingkatan yang kedua disebutnya dengan tingkatan puasa khusus. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah khususul khusus. Orang yang berpuasa secara umum, dia berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Namun mulutnya, hidungnya, telinganya, pendengarannya tidak dijaga dari maksiat. Puasa sih puasa, namun masih tetap menggibah, masih tetap membuat status yang mengarah kepada maksiat. Kalau sudah demikian, puasa orang ini rugi sebetulnya. Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ats. Orang yang demikian tidak ada pahala yang dapatkan darinya kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka oleh sebab itu, kita harus menaikkan tingkatan puasa kita menjadi tingkatan puasa khusus, yaitu puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga anggota tubuh kita dari maksiat. Telinganya dia jaga untuk tidak mendengarkan hal-hal yang negatif. Matanya dia jaga untuk tidak melihat hal-hal yang buruk. Mulutnya dia jaga untuk tidak berbicara kepada kemaksiatan. Tangannya dia tidak membuat status yang berbau maksiat. Kakinya tidak dilangkahkan kepada hal-hal yang jelek. Dijaga seluruh anggota tubuhnya dari kemaksiatan yang zahir maupun batin. Namun yang lebih tinggi lagi adalah puasa khususul khusus, di mana orang berpuasa, ketika dia berpuasa hatinya selalu memikirkan Allah. Yang dia pikirkan hanya Allah, Allah dan Allah. Tidak lagi memikirkan nanti sore berbuka dengan apa. Tidak lagi memikirkan gaji saya THR-nya nanti turun kapan. Tidak lagi memikirkan bagaimana saya harus beli baju baru. Tapi yang dia pikirkan adalah malam ini saya tahajud berapa rakaat. Hari ini saya baca Quran berapa ain, berapa juz. Dan hari ini berapa rupiah yang saya keluarkan untuk bersedekah. Itulah orang yang puasanya sudah khusus. Yang dia pikirkan hanyalah Allah. Dunia dia lepas. Allah, Allah, Allah. Semoga berpuasa kita mencapai tingkatan yang tertinggi, mencapai tingkatan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.